27. Benda kenyal. Mas, bangun mas. Aku ada berita penting. Berkali-kali aku mengguncang tubuh Mas Anton. Sepertinya pria ini tidak mau bangun juga, karena kesal aku memakai cara ampuh. Rumah. Ia menggeliat, namun gak membuka mata. Aduh mas, sakit banget perutku. Teriakku. Seketika Mas Anton bangkit dan menghampiriku yang duduk di lantai. Kamu kenapa dek? Kok bisa sakit perutnya? Wajah panik itu ingin sekali aku menggigit pipinya. Aku berdiri dan duduk di sisi ranjang, mengeluarkan ponsel dari saku dan memainkannya. Mas Anton mengucek matanya berkali-kali. Hahaha, emang enak dikerjain. Katanya perut kamu sakit? Tanya Mas Anton. Hanya pura-pura, biar Mas bangun. Kalau gak gitu Mas gak mau bangun. Ucapku tanpa rasa bersalah. Astaga, kamu tuh ya, bener-bener. Ucapnya geram. Aku hanya nyekir melihat ekspresi wajahnya. Tapi aku ada berita penting mas. Ucapku. Mas Anton tak mendengarkan. Ia berlalu ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, Mas Anton keluar dengan wajah yang tampak lebih segar. Ada berita apa sampai membangunkanku? Ucapnya datar. Duh, sepertinya suamiku merajuk. Ternyata Riri benar anaknya Robert mas. Ucapku sambil memberikan ponsel. Menunjukkan artikel yang berisi berita tentang Robert serta fotonya pada Mas Anton. Matanya memicing, dahinya menyernyit heran. Melihatku dengan tatapan penuh pertanyaan, apa aku ada salah? Ini mas, kamu baca beritanya, semua tentang Robert ada dalam artikel ini. Ucapku kembali menyodorkan ponsel. Ponsel siapa ini? Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Mas Anton. Oh, ternyata ini tuh permasalahannya. Hehehe. Maaf mas, aku lupa ngomong sama kamu. Ini ponsel di korbanku dulu. Ucapku dengan senyuman manis. Kenapa gak dimusnahkan Ningsih? Ini bahaya. Polisi bisa melacak melalui ponsel. Ucapnya panik. Aku sudah buang SIM cardnya kok mas. Jadi aku rasa udah aman. Ucapku. Melacak ponsel itu tidak hanya dari SIM card, orang melacak ponsel itu dari AIN yang tertera di ponsel. Ucapnya sembari menyentil jidatku. Benarkah? Tapi amanlah mas, gak akan ketahuan juga. Korbanku itu kan berandalan, mana ada keluarganya yang menuntut terus-menerus ke kantor polisi. Paling juga polisi udah menutup kasus itu, tanpa pelicin polisi tidak akan bergerak. Ucapku santai. Mas Anton hanya geleng-geleng kepala melihatku. Itu loh mas, Riri bener anaknya Robert. Ucapku lagi. Mas Anton duduk di sebelahku dan mulai membaca artikelnya. Di berita ini, benar kalau Robert meninggal dalam kecelakaan. Itu artinya Riri tidak bohong. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ucap Mas Anton. Tapi, bagaimana kalau dia bohong? Dan ternyata dia hadir di keluarga kita karena maksud dan tujuan tertentu. Ucapku, Mas Anton tampak berpikir. Apa yang bisa dilakukan anak kecil itu? Ucap Mas Anton. Hei, apa kamu lupa? Dia itu sudah menghabisi nyawa seseorang. Kamu masih nanya apa yang bisa dilakukannya? Tanyaku geram. Lalu bagaimana? Apa kita habisi saja dia? Tanya Mas Anton. Jujur, aku merasa bingung saat ini. Tapi, aku udah terlanjur menyayanginya, Mas. Melihat kedekatannya dengan Melinda dan Dino, dia selalu memberikan kebahagiaan untuk anak-anak. Setiap Melinda dan Dino bermain bersamanya, anak-anak selalu tertawa dibuatnya. Ucapku bingung. Ya sudah, kalau begitu, kita biarkan saja seperti biasanya. Nanti kalau dia mulai macam-macam, langsung saja kita bereskan. Ucap Mas Anton. Benar juga. Lagi pula aku bisa memanfaatkannya menjadi senjata di saat aku hamil begini. Hari berganti malam, Mas Anton duduk di depan teras sambil menikmati segelas kopi dan juga rokok. Setelah menidurkan anak-anak, aku menemui Mas Anton yang sedang melamun, entah melamunkan apa. Mas, kenapa melamun?
Tanyaku sembari duduk di sampingnya. Mas sedang memikirkan bagaimana caranya kita dapat mangsa baru lagi. Ucap Mas Anton. Sepertinya suamiku ini udah ketagihan. Apa kita akan melanjutkannya? Dalam kondisi aku hamil begini. Sebelumnya aku juga berpikir akan berhenti sejenak, namun rasanya sangat sulit. Apa boleh buat, itu hanya mitos saja. Mas gak percaya hal begituan. Ucapnya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita berburu. Ucapku dengan semangat yang menggebu-gebu. Mau kemana? Kamu di rumah aja, biar Mas yang cari mangsa. Ucapnya mencegat langkahku. Tapi, aku pengen ikut Mas. Rengekku memohon. Lalu, siapa yang menjaga anak-anak kalau kamu ikut? Tanya Mas Anton. Benar juga. Ya sudah, aku gak jadi ikut. Ucapku pasrah. Biarlah, nanti saja saat mengeksekusinya aku ikut andil. Kalau gitu, Mas ambil jaket dulu. Mas Anton bergegas masuk ke dalam rumah. Dalam temaramnya sinar bulan, aku melihat seseorang yang mengintai rumahku dari balik pohon. Siapa lagi itu? Jangan-jangan dia orang yang sama. Rupanya dia mau bermain-main denganku. Saat ia menoleh ke arahku, aku pura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Aku tahu, kali ini lawanku bukan orang sembarangan. Tapi aku akan buktikan, Ningsi lebih cerdik dari yang kalian tahu. Mas, aku memeluk tubuh Mas Anton dengan erat. Ia sempat berontak dan bingung dengan sikapku. Apaan sih, Dek? Aneh banget tiba-tiba peluk. Mas mau pergi sekarang. Ucapnya. Ada seseorang yang mengawasi rumah ini, di balik pohon samping rumah. Bersikaplah seperti biasa, seolah-olah kita nggak tahu keberadaannya. Bisikku di telinga Mas Anton. Jadi Mas gak usah pergi ya, bisik Mas Anton. Pergi saja, setelah itu kamu awasi orang itu. Ingat, jangan sampai lolos lagi. Sepertinya dia orang yang sama. Ucapku berbisik, posisi kami saat ini begitu romantis, seperti akan berpisah lama. Berpelukan di depan pintu dengan durasi yang lama, padahal sedang berunding. Baiklah, kalau begitu Mas pergi dulu ya. Hanya seminggu. Kamu baik-baik di rumah, jaga diri dan anak-anak. Ucap Mas Anton dengan suara yang dikeraskan. Kamu juga hati-hati Mas. Ucapku dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Mas Anton mencium keningku, lalu melangkah pergi. Aku melirik ke arah pohon dengan ujung mata tanpa menoleh. Sepertinya dia masih mengawasiku. Aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, beralih ke jendela, mengintip dari balik gorden. Orang misterius itu keluar dari balik pohon. Oh astaga. Dia menuju ke rumah ini. Aku bersiap di depan pintu, memegang sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Saat orang itu menginjakan kaki di teras, hap. Mas Anton memeganginya dari belakang, aku keluar dari rumah. Mas Anton tampak kesusahan memegangi karena orang itu berontak. Aku hendak membantu, namun ucapan Mas Anton membuatku berhenti. Sepertinya dia perempuan, Dek. Ucap Mas Anton dengan tangan masih memeluk tubuh orang itu. Dari mana kamu tahu? Tanyaku bingung. Ini, aku memegang benda kenyalnya. Terasa besar dan bulat. Ucapnya gamblang. Oh astaga. Plak, plak, plak. Aku memukul lengannya dengan kuat. Bisa-bisanya di saat seperti ini dia mengambil kesempatan. Aduh. Aduh. Sakit, Dek. Ampun. Ranya, di saat kami lengah, orang itu menginjak kaki Mas Anton dan berhasil kabur. Semua gara-gara kamu, Mas. Dia jadi kabur. Kejar dia. Aku gak mau tahu. Kalau orang itu gak dapat, kamu juga gak dapat jatah selamanya. Teriakku lantang. Mana bisa begitu? Ini salah kamu. Kenapa kamu pukul Mas seperti tadi? Ucapnya mengelak. Dasar laki-laki buaya. Oh, ucapku kesal, menghentakkan kaki dan masuk ke dalam rumah. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Rasain kamu, Mas. Tidur di luar. Bersambung.